Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kosmita Sirianti Harahap sebagai mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025. Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD 1201 Padang Mahornop di kelas 2 dengan materi Sholat Fardu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila ya. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir ya. Ibu absen dulu satu-satu ya. Afgan, tunjuk tangan Mam. Ya, tunjuk ketemu. Ya. Aupar. Ada Ibu. Ya. Haminun. Ada Ibu. Habis. Ya. Malim. Ada Ibu. Nasfa. Ada Ibu. Nabila. Ada Ibu. Opriani. Ada Ibu. Ramadhani. Ada Ibu. Umu. Ada Ibu. Winda. Ada Ibu. Iya, alhamdulillah hadir semua. Wah. Iya, semua. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, sholat apa saja yang sudah pernah kalian lakukan di rumah? Iya, boleh Mam? Sholat Ibu. Bagus, sholat maghrib. Iya. Kenapa kita diwajibkan melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Ada Ibu. Iya, boleh Mam, boleh. Karena sholat itu adalah yang agama. Iya, karena sholat itu adalah tiang agama. Iya, karena sholat itu adalah tiang agama. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian salat fardu secara sederhana. Yang kedua, menyebutkan macam-macam salat fardu beserta jumlah rakaatnya. Yang ketiga, menyusun urutan gerakan salat fardu dengan benar menggunakan media gambar. Ya. Adapun judul materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat fardu. Iya, sholat fardu. Sholat fardu ya. Sholat fardu kita
kita sama-sama menonton video ya. Perhatikan dan pahami. Nanti setelah Ibu selesai menonton video kita semua, nanti Ibu membuatkan tugas ya. Iya, makanya nanti Ibu putar videonya, simak, pahami ya, biar bisa nanti mengerjakan tugas. Paham? Ya, kita menyimak video dulu ya. Ya, sama-sama kita tonton video. Assalamualaikum teman-teman. Riko dan Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam. Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, siap-siap sholat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau teman-teman bisa juga membaca doa iftitah seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada 2 rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah ruku, teman-teman melakukan i'tidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Atau teman-teman bisa juga membaca seperti ini. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah i'tidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.